Presiden Prabowo Subianto merombak kilat Kabinet Merah Putih. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan melantik sejumlah kepala badan di hari ke-122 pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas apa alasan Prabowo melakukan reshuffle begitu cepat? Akankah dalam waktu dekat Prabowo melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri lain yang dianggap bermasalah? Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih di hari ke-122 pemerintahannya. Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan melantik sejumlah kepala badan. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro dan melantik penggantinya Brian Yuliarto yang dikenal sebagai peneliti nanoteknologi dan kuantum. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, sebagai Kepala BPKP, sebagai Wakil Kepala BPKP, sebagai Kepala BPS, sebagai Wakil Kepala BPS, dan sebagai Kepala BSSN. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Sedia. Satrio Sumantri Brojonegoro sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden. Sementara Mendikti Saintek yang baru siap menjalankan program-program strategis Prabowo Subianto. Presiden Prabowo merombak kilat Kabinet Merah Putih. Presiden mengganti Satrio Sumantri Brojonegoro dan melantik Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek yang baru di hari ke-122. Selain itu Prabowo juga melantik sejumlah kepala badan. Lantas apa alasan Prabowo melakukan reshuffle kilat? Akankah dalam waktu dekat Prabowo melakukan reshuffle terhadap menteri lain yang dianggap bermasalah? Sudah bersama saya saat ini di studio ada pengamat politik dari Universitas Indonesia, Mas Aditya Perdana. 122 hari, Mas, menurut Anda apakah ini terbilang kilat? Ada pemicunya masalah, viral di media sosial, Prabowo bertindak atau seperti apa, Mas Aditya? Ya, kalau dia bilang cepat, memang cepat gitu ya. Tapi kalau disebut juga bahwa ada masalah, kita bisa melihat itu. Simpang siur, Mas, masalahnya masih simpang siur, Mas ya. Yang viral. Tapi memang terlihat di publik kan, paling tidak ada ratusan ASN di kementerian yang protes dan kemudian ada dampak setelah itu ya, yang secara eksplisit dan ada ke publik juga ada soal itu. Yang mungkin juga agak berat memang beberapa hari sebelumnya ya, bahwa di situ ada demonstrasi mahasiswa dan isunya salah satu pendidikan. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah reshuffle yang cepat dan itu memungkinkan Pak Prabowo melakukan reshuffle, ya mungkin alasannya pertimbangan itu juga masuk akal gitu ya, karena tentu Pak Prabowo kan ingin di awal-awal ini smooth gitu ya. Tapi pada sisi yang lain ada juga bukan hanya Pak Menteri Satrio gitu ya, tapi ada menteri-menteri lain juga ada gejolak sana sini gitu ya. Tapi mungkin meredamnya masih bisa dilakukan. Tapi mungkin ada warning ya, mungkin kita kan tidak tahu juga gitu ya. Bisa jadi mungkin satu kasus kemarin ini saya warning loh gitu. Tapi ketika ada satu situasi yang muncul lagi, oh udah cukup gitu, mungkin bisa jadikan. Tapi yang kami kaget adalah awalnya kan dulu dijuluki Kabinet Merah Putih ini komposisinya banyak orang-orang yang profesional, Mas ya. Kabinet Zaken. Yang kita tahu Pak Satrio juga orang profesional, seorang akademisi sejati, bukan politisi. Kena juga reshuffle, Mas Aditya. Artinya kan apakah memang di awal rekam jejaknya ada yang miss atau bagaimana, Mas? Ini yang kemudian akan jadi membedakan, Mas Andro. Ya, saya pikir bagi yang menteri berasal dari partai politik tentu akan punya cantolan yang lebih kuat ketimbang yang profesional yang mungkin latar belakangnya ya bisa jadi ada titipan-titipan kan kita tidak tahu gitu ya. Tapi kalau partai politik itu pasti akan ada pegangan yang jauh lebih kuat gitu ya. Pasti ketika mau diganti ada komunikasi dulu dengan ketum partainya, paling tidak. Artinya anggapan publik bahwa yang kalau profesional lebih aman, tidak akan digeser, terbantahkan, Mas ya, dari kasus ini? Ya, karena memang akhirnya meskipun kita paham juga bahwa Pak Prabowo menggantinya juga profesional juga dalam, ya balik lagi ke dalam kampus ya, berasal dari kampus yang sama, dari ITB gitu ya, dan beliau sendiri Profesor Brian juga kan kemarin ikut di dalam kontestasi rektor ITB gitu ya. Jadi ya saya pikir itu sudah balik di dalam kulturnya gitu ya, bukan sesuatu yang misalkan
Menteri Pendidikan dia tidak punya background di kampus gitu ya, itu yang mungkin juga kita akan melihat sebagai sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi dari perspektif Mas Aditya mungkin tidak dalam waktu dekat lagi dengan karakter Prabowo yang belak-belakan secara gamblang di hadapan publik akan mengganti menteri yang lain yang dianggap punya problem. Segala kemungkinan itu saya pikir ada ya Mas Andro ya. Karena saya merasa bahwa orang juga akan bisa menilai bahwa hati-hati loh menteri-menteri lain gitu ya. Ini saya sudah melakukan hal yang di luar dugaan semua orang tahu gitu ya. Tiba-tiba kemudian saya ganti gitu ya. Jadi ini akan berlaku untuk siapapun dan ini pesan yang mungkin disampaikan juga. Saya tidak tahu apakah kemudian nanti Pak Prabowo akan menyampaikan secara eksplisit ya mungkin di rapat yang tertutup atau mungkin ada perbincangan one by one gitu ya atau kita tidak tahu gitu ya. Pesan itu saya pikir akan sampai gitu untuk mengatakan Anda jangan main-main. Anda harus profesional meskipun Anda juga orang partai, meskipun juga karena banyak orang mungkin melihat itu. Karena gini, saya merasa bahwa 3 bulan atau 4 bulan terakhir ini kita perhatikan dinamika di dalam kabinet itu terlihat ya. Ada menteri bicaranya berbeda satu sama yang lain gitu ya. Terus kemudian ada isu-isu yang muncul dan kemudian responnya dan akhirnya kemudian diredam oleh Pak Prabowo sendiri atau bahkan mungkin perilaku dari para anggota kabinet yang diredam juga oleh Mayor Teddy dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo tentu pasti dia akan punya perhatian itu dan pada titikan tertentu juga beliau punya pesan untuk bilang bahwa ya nggak mungkin juga kemudian semuanya saya harus lakukan dengan cara-cara yang seperti itu gitu ya. Jadi meredam isu dengan bisa cara tidak Mas Aditya saya katakan menteri yang mungkin tidak punya sense of sensitivitas ketika tampil di publik itu bisa terancam posisinya? Ya apapun ya karena ini kan penilaiannya sangat personal. Okay. Sangat personalnya sama Pak Prabowo ya. Ya meskipun kita juga punya pandangan gitu ya. Jadi performance para menteri ini benar-benar diperhatikan gitu ya sama presiden gitu dan dengan konteks ini mungkin kita juga punya harapan bahwa ada situasi reshuffle dalam 122 hari kemudian nanti akan ada performance yang jauh lebih baik gitu ya bagi menteri-menteri lain gitu ya. Tapi jadi, kalau ukuran ini personal ini pemicu ya. Oke, ukuran personal ini apakah karakter atau based on kinerja di kementeriannya? Ya kalau kita kan sebagai orang luar berharap kinerja ya. Tapi pada sisi yang lain tentu mereka punya challenge, tantangan yang tidak mudah ya. Soal efisiensi itu kan yang sedang dipikirkan oleh para menteri dan juga para pembantunya sampai level bawah ya. Sampai ASN, bagaimana cara kita menyiasati kinerja yang terbaik gitu. Tapi pada sisi yang lain kita punya boundaries gitu ya, tantangan yang tidak mudah soal anggaran yang terbatas. Oke. Jadi ya kita akan lihat dalam waktu beberapa yang akan datang, apakah kemudian Pak Prabowo ini mungkin karakter beliau yang keras gitu ya, tense-nya itu akan juga semakin kuat gitu ya, atau mungkin dia akan lihat situasi momentum tertentu gitu ya untuk menjaga bahwa ini sekarang kuat untuk kasih warning, jangan main-main dengan model gaya kepemimpinan saya misalkan. Tapi pada titik yang tertentu mungkin akan lebih slow ya, kita kan tidak tahu juga gitu. Sekalipun dia punya cantolan partai politik Mas, bisa digeser juga? Saya punya keyakinan itu ya. Saya punya keyakinan, meskipun nanti akhirnya bergennya kan juga dengan partai. Ya, jadi bergennya itu kan tetap berlevel kalau sama partai Mas. Kalau mungkin yang lain profesional, dia akan mudah untuk digeser gitu ya, atau diganti. Gitu. Oke, jadi dalam waktu dekat gaya yang seirama dengan Presiden Prabowo, menurut Anda menteri yang seperti apa yang dibutuhkan? Ya, yang saya perhatikan mungkin Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa Anda punya ruang yang terbatas soal anggaran. Ya itu satu. Yang kedua adalah satu sisi Pak Prabowo ingin mengatakan saya punya program yang harus bisa dilakukan, program unggulan dan Anda harus lakukan itu dengan cara yang terbaik gitu ya. Tapi pada sisi yang lain ya silakan untuk berinovasi misalkan. Karena itu kan tentu si para menteri terutama yang partai politik dia akan berharap dapat kredit elektoral tentunya ya. Bagi partai politik bukan hanya buat dirinya sendiri tapi juga partai. Baik. Jadi itu penting gitu ya. Jadi ini kesempatan juga. Jadi perhitungan-perhitungan itu menurut saya pasti akan dilihat oleh anggota kabinet. Kesempatan para menteri kabinet merah putih untuk membuktikan kerjanya. Betul. Terima kasih banyak Mas Betul. Aditya Wardana. Baik, Mas Aditya Perdana, pengamat politik dari Universitas Indonesia sudah bergabung di Kabar Petang. Sesaat lagi pemirsa, sejumlah anggota TNI Angkatan Udara tengah mencuci pesawat jet tempur F-16 dan viral di media sosial. Tetaplah bersama kami.